Gue denger-denger katanya lu juragan beras. Iya, Berarti gue tertarik. nggak tertarik. Berarti terpaksa lu. Ya. Kalau misalkan lahannya sampai digusur, nah lantas dia kerja apa? Ya, itu bukan solusi, itu perlawanan. Can make history high records. Guntur. Ya, Guntur apa? hadir. Guntur Pamungkas. Guntur Pamungkas. Ya, Kita salam pandemi dulu. Ya. Asik. Padahal bukan Padahal. anak terakhir, tapi Pamungkas. Emang kalau Pamungkas itu identik dengan anak terakhir? Anak terakhir kan. Kalau misalkan dari jurus Pamungkas. Oh iya benar. Iya kan? Ibaratkan kayak di film-film itu kalau udah mau kalah baru nih Iya, ilmu keluarin jurus Pamungkasnya. Pamungkas ya. Oke. Anak pertama. Berarti lu punya saudara? Punya dua adik, 3 bersaudara. Oh berarti 3 bersaudara. Ah, Guntur, manggil apa nih? Guntur aja ya? ya. Guntur. Bisa Gugun, bisa Guntur, bebas. Guntur aja lah, Guntur. Seenak abangnya. Biar keren. Tur, Yuk, Bang. udah sunat? Alhamdulillah udah. Udah. Baru kemarin sunat ya? Udah Bang, nggak bisa dibuka. Gunakan bercanda. gunakan titikmu secara bijak ya? Iya, selalu. Kalau nggak bijak bahaya. Iya. Ini nih. Gue denger-denger katanya lu juragan beras. Ayolah. Biasa Bang, aku nggak juga. Apa? Hah? Nggak juga, bukan juga jualan beras. Apa dong kalau bukan juragan beras? Cuma punya banyak beras doang di Cuma rumah. punya banyak beras. Berarti juragan beras. Enggak dijualin kan buat Nah, terus makan sendiri gitu. lah beras buat baik banyak mau nimbun. Buat Iya, nimbun. buat Nimbun terus lu jual, sedia parah makan. lu. Enggak, sedia makan buat hari selanjutnya gitu. Bisa tahan berapa lama tuh beras? Sampai 6 bulan Bang itu. Enggak pernah beli beras gitu. Karena emang ada lumbungnya. Banyak banget bisa sampai 6 bulan. Iya, bisa. Berarti cukup membantu ekonomi dong. Ya cukup. Karena saya dari keluarga saya ini emang nggak pernah beli beras gitu. Dari Hasil ya nanam padi sendiri gitu. dari hasil nanam padi sendiri. Iya. Nah, itu pekerjaan orang tua atau orang tua lo itu punya sawah? Sebenarnya sih kalau kerjaan orang tua bukan gitu. Orang tua saya guru. Oh, guru. Ya. Widih. Guru juga. Lagi-lagi backgroundnya pendidikan lagi. Mantap. Tapi karena emang wilayah saya ini identik sama pertanian, jadi ya kebanyakan orang di situ pasti punya lumbung padi tersendiri gitu. Setiap rumah punya punya lahan. punya lahan sedia buat makan 6 bulan kayak gitu Bang. Nah, itu di daerah lu masih banyak lahan persawahan. Banyak alhamdulillah. Emang tinggal di mana? Di Sukawangi Bang. Ya, Itu pernah denger gak Bang? Oh, daerah bawah itu ya. Iya, nggak usah sebut daerah bawah. Maksudnya maksudnya bukan mendilkan. Iya. Maksudnya kan kalau orang Bekasi itu biasanya ngomong begitu kan. Bener kan? Udah nggak asing kan? Iya. Bukan maksudnya Udah biasa juga sih dibilang daerah bawah. Iya, bukan berarti ngecewain enggak. Enggak. Di Sukawangi. Itu gue masih bingung. Udah bikin bingung. Nah, itu sawah katanya di sono masih bukan punya sih. Setiap orang punya beras gitu Iya, untuk kebutuhan sehari-hari. betul. Nah, itu ngambilnya dari mana? Maksudnya gue bingung tuh. Jadi gini Bang ya. Apa namanya? Misalkan ya ntar ada yang ngeburuhin gitu kan, kerjain ntar Iya. dikasih gitu, atau orang tua lo yang kerja sampingan selain guru, Iya. terus hasilnya buat pribadi gitu. Iya, betul. Gimana maksudnya? Gini Bang. Sebelumnya kan saya punya engkong tuh. Engkong itu kakek Bang. Ya, gue juga tahu. Kakek kali ya Bang. Nggak tahu. Kalau di gua opung. Opung. Kan beda-beda. Iya, Daerah beda Sendaya. bahasa. Iya. Saya punya kakek atau punya engkong itu kan petani. Kebetulan petani. Pekerjaannya sebagai buruh tani gitu. Iya. Tetapi dia bukan nanam pertaniannya sendiri gitu. Sawah Iya, orang iya. gitu. Ya. Punya Berarti engkong lo ini yang ngurus pertanian tersebut. iya. Iya. Ada yang sawah orang, ada juga yang sawah sendiri gitu. Iya. Tapi kebanyakan sawah orangnya gitu Bang.
bukan cara sendiri. Jadi bagus dong kalau lo itu menjadi pekerja petani. Karena kan petani itu adalah pondasi negeri menurut Kiai Haji Hasyim Asyari. Ya, menurut Bung Karno juga kan. Bung Karno juga. Berarti engkong masih ada. Masih ada engkong. Berarti bokap ngajar. Iya. Hasil panennya itu dari engkong itu. Engkong yang ngurus. Hasil panen gimana? Hasil panen padinya, berasnya. Oh iya, itu engkong yang ngurus semuanya. Oh, berarti begitu. Saya bantu-bantu engkong gitu saat sawah panen. Oh, lu juga ikut membantu. Ya, betul. Nah, berarti lu mengerti mengenai bercocok tanam dong. Sedikit-sedikit sih ngerti. Karena emang ngebantu kakek saya tadi. Berarti beneran ngebantu nih. Beneran ngebantu. Nanti kalau gue main ke rumah lu, kalau lu ngebantu gimana? Oh, ntar dibantuin. Apa yang dibantuin kan? Gue suka. Iya, nanti kita kesana kapan-kapan. Iya, kita bikin konten ya. Oke, siap. Nah, ini kan dari hasil analisa gue nih ya. Ini mah analisa gue ya. Orang-orang tua dulu itu rata-rata apapun profesinya itu dia senang bercocok tanam. Entah dia bercocok tanam di arah rumahnya, depan rumahnya, pokoknya di lingkungan rumahnya deh. Iya. Pokoknya seneng tuh rata-rata yang gue perhatiin. Ini lu sampai bisa ada ketertarikan untuk bercocok tanam juga tuh. Suatu momen yang langka. Iya. Kenapa lu bisa tertarik? Jangan bilang karena orang tua gua soalnya petani bang, itu bukan menjadi alasan buat gua. Ini bang ya, kalau misalkan kayak gua nih, background gua adalah militer gitu kan, background keluarga gua. Tapi gua nggak terpengaruh nggak harus ya militer, iya kan, itu kan bukan menjadi alasan dong. Betul. Pasti kan ada dari daya tarik tersendiri, minat sendiri. Itu alasannya apa lu? Kalau sih nggak nanam sih bang, nggak tanam tanaman di rumah. Itu kan bercocok tanam padi itu kan bagian dari menanam padi itu bagian dari bercocok tanam kan. Betul, iya. Tumbuhan juga kan. Lu kan bisa menjadi tertarik seperti itu apa? Saya nggak terjun maksudnya nggak bener-bener sendiri gitu bang, cocok tanamnya juga karena ngikut-ngikut doang, jadinya ya kurang. Gini Tur, lu bisa tertarik kenapa? Nggak tertarik juga sih bang, ikut ngebantu aja sih. Berarti bukan tertarik? Nggak tertarik. Berarti terpaksa lu? Ayo. Nggak terpaksa juga bang, kesian ngebantu ngkong saya sendiri tuh kan. Empati. Betul. Empati apa simpati? Simpati, gua pakai asal lah. Empati ya. Arah lu nggak tahu empati lu. Empati itu bentuk empati. Ya. Jadi tadi sih nggak pernah bilang ada ketertarikan buat ini. Emang nggak tertarik berarti? Ya nggak tertarik. Siapa yang ngomong panas-panasan bang? Berarti lu emang faktor lingkungan dong. Lingkungan dari keluarga lu mempengaruhi gitu. Ya. Jadi ingin membantu. Sian nih, Konggo udah berumur gitu. Iya, itu juga bisa yang bikin saya ngerti tentang pertanian karena itu lingkungan. Jadi kalau misalkan ketertarikan dengan tanaman ya biasa aja. Misalkan lu tinggal di kota pun atau di mana gitu, lu nggak ada minat untuk bercocok tanam gitu. Tergantung lingkungan. Misalkan kalau ada di kota lingkungannya ini suka bercocok tanam, mungkin saya penasaran nyoba ya enggak? Berarti lu ini doang berarti musiman. Bisa dibilang. Ayo lu cecer di sini lu. Ayo. Berarti lu nggak punya prinsip dong? Bukan gue punya prinsip bang. Lah gimana? Ya pokoknya manusia itu kan ada bakat dan minat dan bakat gitu kan. Bakat apa kan kayak gue bakat gue seni. Iya. Minat gue itu ya adalah minat gue gitu kan. Itu bukan minat saya dan juga bukan bakat saya. Ya udah kalau kalau tinggal di kota gimana? Di perkotaan. Ya di Jakarta, atau lu tinggal di luar negeri sekalipun, lu masih ada ketertarikan dengan bercocok tanam tidak? Kalau misalkan saya tinggal di kota nih, iya. Tergantung lagi bang. Tergantung. Ya karena saya orangnya selalu adaptif gitu. Adaptif ya. Jadi nyesuaiin. Oh, bisa ikut lingkungan. Gitu, ada aman jawaban dulu. Gini Tur. Iya, gimana bang? Khususnya di daerah Bekasi, di kota maupun kabupaten itu kan lahan pertaniannya atau perpadiannya itu sudah mulai berkurang. Iya. Karena mulai padat penduduk lah. Katakan.
kemajuan zaman juga ya. Kemajuan zaman, teknologi kan. Ini para petani ini kan adalah sebagai pondasi negeri kan. Bisa dibilang begitu juga. Bukan bisa dibilang, emang harus dibilang seperti itu. Pondasi negeri kan bumi. Hah? Pondasi negeri kan bumi, Bang. Nggak ada bumi. Yang bagian dari manusia maksud gua. Bukan yang bagian dari alamnya. Oh iya. Lu mau bikin gua muter-muter kan? Nah kalau nggak ada petani, ya kita mau makan apa? Masa kita mau import? Makan coran. Makan coran, iya kan? Iya. Bahkan banyak beritanya tuh Bang ya. Sampai-sampai padi juga beras di import dari Thailand. Banyak tuh dari Thailand. Kapungkap gitu ya. Iya. Gimana tuh? Nah, ya menurut lu gimana? Ya pendapat saya lahan pertanian khususnya di daerah Bekasi itu sudah berkurang. Kira-kira menurut lu baik atau tidak? Buat para petani nggak baik sama sekali Bang. Karena kan profesi kebanyakan terkhusus di kampung saya Bang ya, profesinya kebanyakan orang-orang tua dulu itu yang udah 40-an ke atas itu kan petani Bang ya. Kalau misalkan lahannya sampai digusur, nah lantas dia kerja apa Bang gitu? Buat penghasilannya dari mana gitu Bang ya? Apa yang harus ditanemin gitu ya? Duit dari mana? Karena itu ya emang dari penghasilannya dari situ, dari bercocok tanam padi. Penghasilan utama. Penghasilan utama. Iya, untuk khususnya daerah lu kan. Betul. Berarti ada dua dampak berarti menurut gua. Dampaknya menurut dia pribadi di lingkungan desa tersebut. Iya. Dan berdampak juga khususnya untuk di daerah Bekasi. Gimana tuh kalau menurut kamu? Yang makan nasinya dari mana? Ya, diimport dari Thailand. Lagi-lagi kan import. Iya. Misalkan gue menjadi dari kalangan pemerintah, misalkan ini mah, misalkan aja. Semoga aja kan. Misalkan enggak, disemogain enggak mau. Tenang aja, nanti saya bikin lahan pertanian itu seperti di Jepang. Jadi di atas gedung itu ada tanaman gitu. Lu tahu nggak itu kayak Jepang gitu? Tahu. Nah, saya mau bikin seperti itu. Jadi para petani itu tetap hidup dan bisa dinikmati oleh bangsanya. Gimana gue tuh? Nah gue dari pemerintah nih. Ini kata orang Jepang kayak gitu misalkan. Enggak, ini gue misalkan pemerintah. Misalkan ya. Nah gue mau merealisasikan itu programnya. Nulat orang Jepang lah gitu. Iya. Kalau belum tentu juga sih Bang. Berdampak ini Bang ya kalau misalkan tanaman padinya kayak gitu. Pertama kesuburan padi apa? Benar-benar subur apa enggak gitu. Terus yang kedua kira-kira itu padi beneran apa bukan gitu, itu dipertanyakan Bang. Maksudnya gimana? Padi beneran atau bukan? Ya karena kan kita nggak tahu itu padi plastik apa bukan gitu, apa beras plastik apa bukan itu. Di Cina juga banyak Bang beras plastik kayak gitu ya kan, kita nggak tahu. Ya murni tanaman gitu. Bisa juga. Bisa ujian saya. Bisa juga kayak terus. Iya, kalau misalkan kita ngikutin gaya mereka, cara mereka bercocok tanam, ya nggak usah lah gitu ya. Kita juga punya cara tersendiri dalam bercocok tanam gitu ya. Biarin mereka cocok tanamnya kayak gitu karena emang lahan mereka itu sedikit, jauh dibandingkan lahan Indonesia gitu kan ya, yang banyak gitu kan ya, luas juga gitu Bang. Nah terus kalau nanti bakalan digusur mau makan apa Bang? Solusinya kalau dari lu apa? Solusinya ya karena kan lu orang lapangan. Ya. Jangan sampai digusur. Iya, itu bukan solusi, itu perlawanan. Jangan sampai digusur gitu. Perlawanan berarti. Dari situ ya udah nih gue solusi. Gue minta lagi. Iya. Ya udah nanti kita bikin khusus pekarangan untuk para pertanian nih, khususin beberapa hektar gitu gede. Ini dah untuk pertanian, ntar kita bikin tetap bangun perkotaan. Bagaimana begitu? Menurut saya ya nolak. Kenapa? Nolak. Yang pertama yang namanya bangun gedung-gedung gitu, perkotaan gedung-gedung. Iya. Bangun yang gedung-gedung pasti
banyak tuh pohon-pohonan di kampung juga ditebang, gitu Bang ya, mencemari alam gitu kan. Terus berarti ada lagi faktor alam lagi banyak ya. Nah, terus alam kayak gitu. Nah, terus keasrian daerah tersebut gitu Bang ya. Jadi enggak asri lagi gitu. Tenang aja, nanti perkotaan itu yang saya bangun itu saya bikin tanaman yang banyak. Cuma nanti tetap saya bikin khusus untuk pertanian nih di daerah mana gitu. Gimana? Loh, ini kan emang udah pertanian gitu. Ngapain harus diganti sama daerah perkotaan gitu? Ngapain harus yang daerah yang lain dijadiin buat pertanian? Sedangkan di sini emang udah bener-bener daerah pertanian gitu. Justru kalau misalkan Bapak, karena Abang pemerintah nih ya, pejabat. Misalkan kalau Bapak ngubah itu, terus Bapak siap buat nanggulangin para pengangguran yang makin banyak di kampung saya. Otomatis kan pengangguran bertambah lagi Bang kalau misalkan lahan pertanian digusur. Ya enggak? Ini enggak saya gusur, saya nanti bikin lahan khusus untuk para petani. Iya. Luas dah gitu kan, berapa ratus hektar gitu. Coba tetep yang ini gue gusur buat bangun perkotaan. Loh, terus bangun perkotaannya di mana? Ya yang misalkan di daerah lu nih, misalkan di daerah lu gue gusur. Nanti jadi lahan pertanian itu gue bikin khusus di daerah mana gitu. Loh, misalkan di sini kan yang nanam apa misalkan di daerah mana nih? Misalkan ini di desa lu nih. Iya. Ya kan nih. Udah nonton lihat nih. Nih, ini desa lu nih kan. Nih yang ini nih, yang rokok ini nih pengen gusur nih lahan persawahan nih. Iya. Karena pengen bikin perkotaan. Iya. Ya udah gue geser sedikit sini nih, khusus untuk para petani. Iya. Loh, karena mau ambil yang segini nih. Lah ini kan nih gini Bang. Ini kan yang buat para petani. Ini kan ada penduduk juga lagi Bang. Hah? Lah kan ada penduduk juga. Enggak ada, kosong. Masuk kosong. Nah, sekarang gue pemerintah. Itu alibi pemerintah doang. Gimana Bang? Ya udah, jangan sampai digusur lah ini. Jangan sampai digusur. Jadi kalau misalkan ada penggusuran di daerah saya, bakalan timbul perlawanan dari diri saya. Ini yang tadi mau obrolan ini aja, nggak begitu aja. Sama sebagai bentuk perlawanan juga, cuma dalam konteks candaan. Oke, thank you nih udah mampir. Salam lagi. Semoga para petani khususnya daerah Bekasi tetap bertahan, tidak digusur. Karena untuk kebutuhan kita juga nasi itu adalah makanan pokok Indonesia.